Kami tunjukin ekspor teknologi yang sudah jadi. Yuk ditonton, yuk ditonton, yuk. Hai rekan-rekan guru PPG semua. Hari ini kami mengadakan ekspor teknologi nih. Ikutin keseruan kami pada vlog amatiran hari ini ya. Nah, kita udah sampai nih di stand kelompok 3 dalam acara kita Educational Technology Expo. Dari kelompok 3 ini, perkenalkan nih diri masing-masing. Coba Bapak yang di ujung sana perkenalkan. Halo, nama saya Muhammad Yunus. Halo, saya Pinkan Alivia. Halo, saya Yusuf Rahman Arijal. Dan saya sendiri Linda Karlina. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menyajikan tentang teknologi yang kami gunakan pada perkuliahan kami. Baik, pada topik 1 di perkuliahan kami membahas tentang pembelajaran abad 21. Pada pembelajaran abad 21, yang pertama ada tujuan pembangunan berkelanjutan mengenai pendidikan karakter. Pada tujuan pembangunan berkelanjutan ada pendidikan yang berkualitas, adil, merata, dan peluang belajar untuk sepanjang hayat bagi seluruh usia. Selanjutnya ada model pembelajaran yang bisa digunakan pada abad 21. Ada beberapa model yang bisa digunakan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kompetensi, dan pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran abad 21 ini ada yang namanya 4K, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya di pembelajaran abad 21 ini ada tentang karakteristik peserta didik dan guru. Ada pembelajar seumur hidup, selanjutnya ada reflektif, selanjutnya ada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari topik 1 yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kalian akan mendengarkan topik 2. Ini kita akan membahas topik 2, yaitu membahas tentang teknologi dan media dalam pembelajaran. Teknologi dan media dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan perangkat digital seperti laptop, tablet, dan gawai, serta aplikasi seperti YouTube, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk mendukung proses belajar mengajar. Media seperti video, simulasi, dan presentasi interaktif digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang kompleks, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Teknologi ini membantu memperluas akses ke materi dan teknologi ini tentu mendukung keterampilan abad 21 serta berpikir kritis dan kreativitas. Teknologi dan media dalam pembelajaran ini juga diperlukan dalam proses menyusun rancangan pelajaran, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, memilih media dan teknologi yang sesuai, serta merancang aktivitas yang interaktif. Selanjutnya, dalam menyusun rancangan pembelajaran ini, tentu kita berdasarkan kepada kebutuhan belajar peserta didik, yang dimana peserta didik tersebut memiliki beragam gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik. Dalam merancang pembelajaran juga kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi serta menggunakan pembelajaran mandiri berupa video, kuis online, bahan bacaan digital, serta berkolaborasi dan berkomunikasi secara berdiskusi di. Selanjutnya, teknologi dan media dalam pembelajaran juga ada kaitannya dengan pembelajaran abad 21, yang dimana ada berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Adapun teknologi yang digunakan yaitu ada LMS, Google Classroom, Kahoot, dan Quizzes. Selanjutnya yaitu multimedia yang digunakan yaitu ada video edukasi seperti YouTube, animasi dan simulasi, serta presentasi interaktif menggunakan Canva dan PowerPoint dengan animasi. Nah, jadi itu tadi penjelasan terkait topik 2 mengenai
teknologi dan media dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian scan barcode ini. Oke, pada topik 3 kali ini kalian bisa mengaksesnya lewat barcode berikut ini dan akan kami tampilkan di blog kami. Pada topik 3 ini, saya diperintahkan LMS untuk membuat modul Acer. Modul kami yang saya buat itu adalah modul ajar bahasa Indonesia dengan teks surat menyurat dengan judul menggali kearifan lokal Banjarmasin melalui seni surat menyurat. Adapun instrumen dalam modul kami bisa kalian akses di barcode-barcode berikut ini. Teknologi yang kami gunakan pada pembelajaran surat menyurat itu, saya menggunakan Wordwall, lalu saya menggunakan Google Form, dan sudah pasti saya menggunakan PowerPoint. Berikut adalah teknologi Wordwall yang saya gunakan. Adapun teknologi yang kami gunakan yaitu Wordwall, sistemnya adalah game. Judulnya adalah Ayo Pilih, Ayo Jawab. Setiap siswa yang terpilih untuk bermain akan disuruh memilih salah satu dari angka yang ada di sini. Angka-angka di sini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar teks surat menyurat. Pun instrumen-instrumen lainnya dapat kalian akses melalui barcode di kincir angin ini. Oh iya, kincir angin ini kami buat menggunakan barang-barang bekas. Karena sebagai guru kita harus menjadi contoh bagi murid-murid kita untuk memanfaatkan kembali barang-barang bekas menjadi media ajar. Karena sejatinya guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Sampai juga kita pada topik 4 bersama Ibu Pinkan. Ibu Pinkan, apa saja nih yang kita bahas di topik 4? Yang dibahas di topik 4 itu mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih teknologi yang digunakan Ibu Pinkan terhadap pembelajaran jarak jauh? Teknologi yang saya gunakan yaitu aplikasi Google Classroom. Mengapa Ibu Pinkan memilih aplikasi Google Classroom? Mengapa saya memilih aplikasi Google Classroom? Karena aplikasi Google Classroom itu bisa diakses oleh semua orang asal memiliki akun Google. Selain itu juga aplikasi Google Classroom ini gratis dan desainnya itu sederhana. Jadi bagi guru dan peserta didik itu mudah sekali untuk mengakses aplikasi Google Classroom ini. Oke, kan saya ingin bertanya lagi nih, apa saja sih isi Google Classroom itu? Jadi di Google Classroom itu saya ada memuat materi, setelah itu juga ada ruang tugas, ruang sesi diskusi, dan juga ruang refleksi. Untuk ruang materi itu saya memuat ada salin dia, ada video pembelajaran, dan juga contoh dokumen mengenai teks prosedur. Setelah itu untuk tugas teks prosedur itu saya berkolaborasi dengan aplikasi lain, yaitu menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi aplikasi Kahoot ini terdapat 10 soal pilihan ganda dan 10 soal benar salah mengenai teks prosedur. Setelah itu untuk ruang sesi diskusi, peserta didik dan teman sejawatnya dapat saling bertanya mengenai materi yang masih belum dipahami. Setelah itu juga bisa bertanya juga dengan guru, dan di ruang sesi diskusi ini guru dapat mewajibkan peserta didik untuk aktif. Dan yang terakhir itu ada ruang refleksi menggunakan aplikasi Padlet. Jadi peserta didik dapat memberikan pendapat, kritik, dan saran mengenai kekurangan atau kelebihan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana sih Ibu Pinkan kalau misalnya nih kami ingin melihat lebih jauh tentang PJJ ini? Bisa kalian akses di barcode yang sudah kami sediakan. Nanti akan kami sediakan di blog kami. Iya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 3 di acara Educational Technology Expo kami. Terima kasih sudah mampir ke kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.